Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita saksikan kuasa kebenaran. Halo saudaraku, kembali kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, kita akan membahas pertanyaan kedua, di mana apakah sekarang ini ada kebangkitan? Ya, apakah sekarang ini ada kebangkitan? Saudara, sebelum kita akan membahas bersama, mari kita satu dalam doa. Aba ya Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Kudus, kudus Engkau ya Bapa pada saat ini, melalui pekerjaanmu, pemberitaan firman-Mu, biarlah Bapa menyertai, memberkati dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Bapa, kami senantiasa haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Itulah sebabnya kami membutuhkan usapan firman-Mu Bapa, agar Bapa firman-Mu itu dapat kami lakukan, praktekkan dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itu yang akan membawa kami menuju surga yang kekal. Pimpin acara ini Bapa dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa di kepadamu. Amin. Saudara, sebelum kita akan membahas pertanyaan kedua pada saat ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 5 ayat ke-28 dan 29. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini saudara. Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tetapi kita pada saat ini masih dalam yaitu maut adalah bisa daripada dosa. Nah saudara, kedua pertanyaan minggu lalu adalah, apakah tidak ada kebangkitan sekarang ini? Saudara, bagaimana jawaban pertanyaan baru tentang hal ini? Saudara, menurut Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29 dijelaskan tadi bahwa ketika Yesus datang pada kali yang kedua, itu ada kebangkitan. Tetapi sebelum ada kebangkitan yang kedua kali Yesus datang, maka kebangkitan yang pertama kali atau kebangkitan yang sulung itu adalah Yesus sendiri. Ya, yang menjadi pertanyaan saudara, mengapa Yesus harus bangkit? Ya, mengapa Yesus harus bangkit? Sebelum menjelaskan ini, saudara, pertama-tama kita harus mendengarkan kata kebangkitan. Saudara, kata kebangkitan dalam bahasa Yunani dikatakan anastasis. Ya, anastasis, yang artinya kinerja kuasa Allah untuk membangkitkan orang yang telah mati. Nah, kenapa disebut kinerja kuasa Allah? Karena itu adalah ranah Allah. Ranah Allah untuk melakukan sesuatu yang masuk dalam rencana kekal Allah, yaitu keselamatan kehidupan kekal yang Allah rancang dari awal, yaitu pada waktu Adam dan Hawa. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Allah menubuatkan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 bahwa benih perempuan ini akan menggantikan Adam. Saudara, kenapa benih perempuan ini akan menggantikan Adam? Karena pertama Adam gagal. Dia tidak mentaati apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah bilang jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi dia makan, akhirnya dia gagal untuk merealisasikan rencana kekal Allah itu, yaitu manusia hidup kekal di dalam dunia ini. Itulah sebabnya saudara, dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-22 bahwa Allah menghentikan Adam dan Hawa untuk makan buah al-hayat atau buah pohon kehidupan ini. Dan saudara, kenapa Adam harus mati? Karena dia tidak lagi makan buah pohon kehidupan. Nah, kenapa ada kebangkitan? Ya, karena jiwa manusia itu kekal. Kenapa saya katakan bahwa jiwa manusia itu kekal? Karena dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-7, ketika Adam diciptakan oleh Allah, maka Adam menjadi manusia yang hidup ketika Allah menghembuskan nafasnya melalui hidung daripada Adam itu. Sehingga nafas itu, jiwa itu, dalam bahasa Yunani psuxe, dan dalam bahasa Yunani juga ada pneumati, yaitu roh itu berasal dari Allah, tapi tubuh berasal dari tanah. Nah, kenapa harus ada kebangkitan? Karena supaya manusia itu tidak mati di dalam tanah, di dalam kubur, dalam alam maut. Dan ini menunjukkan kepada kita saudara bahwa ketika Allah membangkitkan Yesus, ya, dan Allah membangkitkan kita melalui Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, ini menunjukkan bahwa kekekalan jiwa manusia tidak bisa berada dalam alam maut.
Itulah sebabnya saudara, Yesus harus dibangkitkan dan dia harus mengalahkan maut. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus mengalahkan maut? Karena Yesus mati bukan karena dosanya, tapi dosa saya dan saudara. Sehingga dia harus mati, dia harus dikuburkan, dan pada hari ketika dia harus dibangkitkan. Pertanyaannya, dengan apa Yesus dibangkitkan? Siapa yang membangkitkan Yesus? Menurut Roma pasal 8 ayat 11, yaitu Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Itulah juga saudara yang akan membangkitkan kita ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Maka semua orang yang ada dalam kubur mendengar suara Yesus, dan semua manusia akan dibangkitkan, baik dia melakukan kebenaran maupun tidak melakukan kebenaran. Tapi keduanya harus dibangkitkan untuk menerima kehidupan yang kekal dan untuk menerima hukuman yang kekal. Tergantung dari saudara. Apakah saudara sekarang ini hidup berfoya-foya melakukan dosa, seenaknya melakukan dosa? Itu tergantung kita saudara. Tetapi suatu saat, Ibrani 9 ayat ke-27 mengatakan satu kali manusia akan mati, kemudian datang hukuman. Dan ketika kita mati saudara, Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan dibangkitkan, dan kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita yang dilakukan selama kita hidup dalam dunia ini, baik atau jahat. Semoga pelajaran ini saudara memberikan motivasi buat kita bahwa kita bukanlah binatang, tapi kita suatu saat akan mati dan hukuman datang. Itulah sebabnya melalui firman Tuhan ini kita didorong agar kita melakukan kebenaran, karena dengan melakukan kebenaran itu kita dimerdekakan oleh kebenaran, dan kebenaran itu yang membawa kita menuju surga yang kekal, karena kebenaran itu yang membawa kita menjadi sempurna. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mendengar sabda firman-Mu dan mendorong kami, memotivasi kami agar kami dapat melakukan kebenaran-Mu, karena kebenaran itu yang akan membawa kami menuju surga yang kekal. Tidak ada alat yang lain selain kebenaran-Mu yang dibawa oleh Yesus ke dalam dunia ini, yaitu Injil Kristus. Karena ketika kami melakukan Injil Kristus, kami dapat diselamatkan. Kami bersyukur Bapa, dengan kasih setia-Mu, anugerah-Mu, kami memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Kami tidak lagi akan berdiam dalam alam maut, tapi kami akan dibangkitkan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Kami bersyukur atas semuanya. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada. Amin. Saudaraku, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Sekali lagi, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.